Tapi ini lumayan punya dash semua ya. Harusnya nanti targeting dari Lantern Flare agak cukup sulit sepertinya. Tapi ya kita akan melihat bagaimana keseruan kita di game yang pertama untuk match yang pertama. Ingat ini babak play-in, siapapun yang kalah di match ini harus pulang. Oke. Harus pulang, go big or go home. Homeboys versus Fnatic Onyx. Defending champion, mampukah mereka melanjutkan ke babak selanjutnya atau bahkan Homeboys dipulangkan di rumahnya sendiri? Apakah kita siap menuju ke Land of Dawn? Siap. Omol, are you ready? Ayo. Yang di rumah, apakah kalian semua siap? Let's go. Let's go. Kita akan menyaksikan bagaimana keseruan di game yang pertama untuk match yang pertama di hari ini bersama dengan Ranger Mas dan juga Om Wawa. Let's go to the Land of Dawn. Alright, dan ini dia untuk match pembukaan kita ya. Masih dengan Alright. game yang pertama nih, Ci. Ya, dan first blood out of nowhere. Oke. Di sana dari sosok seorang Lutfi berhasil mendapatkan first blood terhadap sosok dari Udil yang berada di arah mid lane. Kondisi saat ini membuat Fnatic Onyx jadi lebih unggul, Om Wawa. Iya, secara untuk mid lane-nya memang tumbang sih di awal dari itu cukup pagi ya. Dan sangat-sangat mengejutkan juga memang karena bisa tiba-tiba tumbang. Wow, dan bahkan di sana dari Suns dia trigger Purify di early. Just in case ada Mal di sana karena kita tahu Chow sekarang bisa memberikan pressure solo pick off terhadap sosok dari early game. Yeah. Dan bahkan dua Purify udah keluar di early terlalu agresif dari tim Fnatic Onyx nampaknya. Iya, dan juga lihat di top lane-nya ya. Dimana tadi ada setup dari Kiboy yang berusaha untuk naik juga. Tapi Nets-nya kayaknya dia bakal bisa buat ngehold juga. Tapi dua Purify ini cukup mahal loh. Karena Turtle yang bakal spawn sebentar lagi. Fnatic Onyx mereka benar-benar harus ekstra waspada dan stay di bagian belakang. Terutama buat cewek mungkin ya. Karena cewek biasanya dia gak bakal kebantu. Oke, Mal bakal coba dipasang tim fight satu point kill. The power of retribution yang tidak ada membuat dari Kairi gagal untuk mendapatkan satu point kill dari Mal. No flicker for this time. Tapi untuk chance menuju ke dalam Turtle dengan retribution yang masih available, ini punya kesempatan yang sangat besar di tangan dari Fnatic Onyx. Alright, dan setup untuk Alpha sendiri ini bakal enak banget buat Alphanya ya. Sangat cepat untuk setup di Turtle terutama. Tinggal bagaimana Yetri berhadapan dengan Lutfi juga. Karena sejauh kita melihat Lutfi ternyata secara level ini cukup unggul dibandingkan dengan Yetri. Satu level apalagi dia dapetin satu point kill. Wah itu lumayan mahal. Tapi kalau Yetri ini bisa di-trigger flicker. Pertama karena udah ada Final Flash dan Suns punya power penalty zone untuk saat ini. Iya. Tapi nampaknya Kairi tidak ada kondisi melakukan sedikit kontes. Ditutup begitu saja. Retribution yang sangat tepat tanpa ada kontes mendapatkan satu botol dari Aimal dan kawan-kawan. Mereka memasang untuk mundur ke arah belakang karena disengage cukup berat diberikan oleh tim Fnatic Onyx. Mereka nggak mau ngelepasin 2 point kill yang hampir ada di depan mata. Wow, itu ini juga ya. Sementara tadi untuk di bagian bawah, ternyata Yetri meninggalkan satu EXP ke top world ya. Namun meskipun begitu dia juga sudah level 4, jadi dia bisa join dengan cukup cepat juga. Dan ini mungkin pusat perhatian kita bakal ada di gold lane, dimana ini cukup ditemenin buat ceweknya. Tadi memang sempat dipaksa untuk purify. Oke, tapi yang cukup mengagetkan aku adalah di mana Magic Boots di awal dari Sun sih. Tapi ketika Kairi fokus terhadap seorang Mal, memberikan waktu yang banyak untuk seorang Aimal masuk ke dalam dengan adanya Spiral of Alpha pertukaran 1 untuk 1 jadinya yang harus dipegang dari Fnatic Onyx malah jadi equal. Jadi sama rata. Dan itu tadi statement aku lihat ketika Suns menggunakan Magic Boost di awal. Itu agak cukup unik. Ini mungkin dia antisipasi atau tindakan preventif menghindari Udil. Iya. Tapi Udil pun di sini cuma bisa bantu buat ngasih utility ya di bagian belakang. Bukan versi match yang bisa memberikan damage-nya. Jadi mereka masih bergantung sebenarnya buat Homeboys ini terhadap junglernya misal. Atau mungkin buat gold bersama dengan XP-nya. Karena Mal sendiri dengan Chow ya jelasnya dia akan build-nya untuk defense item. Oke. Ini tapi kalau ngomongin dari kondisi seorang Suns, dia punya banget utility yang banyak untuk bisa menghindari Mal. Bahkan Purify ditambah lagi dari shield sosok dari seorang Udil yang diberikan terhadap seorang Suns. Ini membuat Suns agak cukup, mungkin kayaknya harus dihilangin sih pikirin ngepok terhadap seorang Suns. Agak lebih wise kalau misalnya mereka berani main sekalian all in. Aku lebih ke arah Lutfi. Lutfi ya, karena memang Lutfinya lumayan mandiri sih di bawah, dia selalu bisa ditinggal juga. Suns hanya ngepok sedikit saja sih. Tapi ya sekarang setup untuk Turtle yang kedua ini agak berbahaya bagi Fnatic Onyx. Oke, itu Wild Dragon terhadap seorang Kiboy. Bakal coba dimakan begitu saja. Flicker telah dikeluarkan. Tapi Nets sudah terbang ke sana. Melihat Kairi yang fokus ke arah belakang. Nets akan mau tapi Ceo akan coba maksa lebih. Mau tidak mau Nets harus mundur ke arah belakang. Karena mungkin kali ini mereka tidak akan kehilangan Turtle. Dan bahkan Yetri. Dia masuk ke dalam dengan penalty zone yang sia-sia. Menurut aku dia mendapatkan kesempatan dirinya bisa mengeluarkan trigger flicker itu dia. Flicker yang bisa keluar dan dia kehilangan dari penalty zone.
agak cukup membuang Surge yang harusnya bisa dia pegang saat ini. Ya, yang tadi mungkin bisa flicker dengan penalty zone tadi ya. Ternyata tidak diprogramkan untuk flickernya dan itu cuma ada di depan dari turtle-nya sehingga turtle dengan mudah bisa disecure juga buat Kairi. Jadi satu sama untuk objektif turtle-nya, tapi mungkin untuk tim fight-nya di sini Fnatic Onyx mereka masih tetap bermain dengan cukup agresif dan banyak pressure yang memang mengarah ke Nets. Jadi Nets-nya gak diberikan keleluasan untuk bisa kumpulin item cepat juga. Karena cewek selangkah lebih maju mungkin ya dari levelnya dia. Tapi harus berhati-hati tetap karena Suns ini dengan posisi terbuka sih dan bahaya kalau memang dia belum memiliki Purify. Ya, dia pede banget pertama satu, dia ada shield di depan sana. Kedua, dia pede banget ada Purify-nya. Yep. Ketiga, sekalipun yang masuk commit itu Mal, udah pasti dia bakal selamat. Kalau kedua, Emal yang masuk commit, udah bisa dipastikan akan tukar satu nyawa. Ya, bisa ya, karena dari Alpha sendiri sekarang Alpha-nya Udah kelar kalau dia udah masuk. Iya, satu tiket pergi aja nih, buat pulangnya harus jalan kaki dia. Sementara masih ya cukup santai sih sebenarnya untuk permainan dari Homeboys. Mereka hanya nge-mirror ya apa yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Kalau memang mereka bakal dikontes, mereka akan coba untuk setup dengan pemain yang jauh lebih banyak juga. Core item sekarang sudah selesai untuk Yetri, di mana ada Queen Swing, di mana kita melihat juga dari minimapnya ini masih ada di bagian bawah ternyata buat Lutfi. Belum meninggalkan lane dia dan ini harus berhati-hati jelas untuk Fnatic Onyx karena jangan sampai setup dari Homeboys menang jumlah dibandingkan dengan mereka juga dan Suns cukup agresif. Ya, tapi Kairi ketika melihat ada Udil depan sana dengan Purify, dia akan paksa. Dia akan coba dapetin 1-2 point kill. Cuma balik lagi Udil masih bisa selamat, tapi informasi yang diberikan adalah Udil nanti kemungkinan di dalam fight turtle ketiga ini turtle yang cukup menentukan. Karena ini penentu banget untuk mereka bisa lebih kuat di arah gold lane-nya atau Fnatic Onyx yang akan bisa ngemegang game ini. Ya, dan ini mungkin kekuatan untuk Fnatic Onyx sekarang ya, 5 lawan 5. Mereka harus bisa menang juga karena invest mereka udah lumayan banyak nih sekarang. Karena defense. Tapi Kipoy fokus menuju ke seorang Alpha Terrorist South Point, tapi nampaknya Lutfi dengan seluruh chain crowd control tidak bisa membuat Emal bertahan di depan sana dengan adanya Kiboy yang mencoba untuk megangin Kartu Turtle membuat Kairi berhasil mendapatkan retribution dengan sangat tenang, free. Siapapun untuk masuk ke dalam itu nggak akan ada pilihan. Duel Dragon buat siapapun tidak akan. Tapi Yetri dengan tidak adanya flicker dia akan coba dimakan oleh tim Fnatic Onyx. Dilahap dengan nikmat karena nggak ada flicker. Gak ada penalty zone dengan kondisi tidak ada gold yang menang jauh, tandanya Terisla akan cukup lunak di early power dari seorang Kairi. Ya, dari itu setup yang manis tadi dari Kiboy di mana Terror Defense yang tadi hit ke pemain yang tepat juga sih sehingga gak ada setup untuk Homeboys. Dan juga Fnatic Onyx, mereka punya damage yang sangat cukup sekali sebagaimana kita bahas tadi mid laner mereka Udil di sini. Bukan typically match yang memang bisa ngeburst. Tapi dia punya utility yang memang cukup mengesalkan tapi bisa dilawan kalau gak terlalu banyak stack di bawah kakinya kita. Berarti kalau misal kita ngelihat permainan dari Udil dengan pasif seperti ini dia nggak bisa men-trigger, kenapa nggak dia yang main ke depan, nanti mainin Crimson Beacon dan juga Purify-nya untuk cabut setelah Kiboy-nya masuk. Atau Lutfi-nya masuk. Atau Kairi-nya masuk. Ya karena mungkin terlalu banyak juga ya damage-nya dari Fnatic Onyx jadi Udil harus hati-hati banget di belakang. Wah itu dia ketika Purify digunakan bukan hanya untuk memberikan initiate tapi hanya untuk memberikan dirinya selamat. Dan Kibo di sana akan coba dimakan flicker for defensive. Nah 1 point kill didapatkan dari tim Homeboys. Meanwhile dari bottom lane mereka melihat ada Kairi berhasil menggerogoti seluruh turret. Dan di arah top lane Lutfi akan coba menyaksikan turretnya pecah atau bahkan dianya bisa meng-outplay karena ini 3 lawan 1. Lutfi versus everybody bercoba untuk mendapatkan Udil tapi nampaknya Sunset coming. Fokus menuju ke seorang Mau. Final Slash masih ada tangan dari Lutfi dan ingat dia punya flicker. Ini akan menjadi kesempatan dan Lutfi berhasil mendapatkan Udil. Men-zoning out karena Mal. Duel dengan force save dari seorang Lutfi. Lihat Mal yang nyelamatin Lutfi di depan sana bahkan. Kalau the way of dragon dari Malnya gak ke arah yang salah. Mungkin itu point kill untuk Lutfi. Iya. Tapi menurutku dari Udil sendiri juga tadi ketika dia mengangkat dengan lantern flare-nya itu Lutfi cuma diangkat di tempat nih, nggak terlalu dijauhin mungkin atau mendekati dengan lawan yang teman-teman yang lain juga. Jadi ya bisa jadi dari Homeboysnya mereka menyadari kalau mereka belum punya damage yang cukup mumpuni ya untuk bisa melakukan pick off dengan lantern flare yang dimiliki oleh Chusin. Jadi sangat-sangat butuh waktu sekali sekarang untuk Homeboys. Memang mereka bisa melakukan setup tapi setup mereka terbatas sebagaimana kalau Fnatic Onyx gagal melakukan setup mereka. Jujur melihat dari permainan dari Mal ini dia bagus banget, dia berani. Tapi ada satu yang aku biasa ngelihat itu ada di Son atau tidak ada di Mal. Apa tuh? Visionnya gelap untuk Homeboys. Kita tahu Son suka main di boost, kita tahu Son suka ngebuka vision untuk tim Homeboys. Tapi sekarang aku nggak lihat itu di Mal.
Malah lebih ke arah cover terhadap Udil, cover terhadap Nets. Dan bahkan di depan sana, lihat Sans akan coba dimakan. Dengan Purify sekalipun tidak bisa menyelamatkan jiwa dan raga karena tidak ada Crimson Bacon di tangan dirinya. Mungkin itu kasus yang berbeda kalau ada Crimson Bacon dan di arah bottom lane mereka harus bermain dengan slow push. Mereka nggak boleh bermain dengan fast push, mereka harus tunggu Sans-nya sampai mungkin bisa balik lagi ke lane of down dan punya power push entah di mid atau di arah bottom. Ya, ini lebih ke slow push ya buat Fnatic Onyx. Mereka bakal cabut untuk mid turretnya, inner outernya juga bisa jadi dicabut sekarang untuk Fnatic Onyx. Homeboys, ya sekali lagi mereka hanya akan bereaksi ya tentang apa yang bakal dilepaskan oleh Fnatic Onyx. Misalnya ada Time of Revenge nanti di bagian belakang Udil jelas akan bersiap-siap dengan lantern flare-nya dia. Dan buff-buff sudah mulai diambil oleh Fnatic Onyx. Homeboys, mereka memang terlihat cukup kesulitan, tapi ingat mereka punya juga asuransi untuk di late game. Mereka punya Moskov. Slow push yang mereka lakukan berhasil. Buktinya Sans hadir dengan minion yang masih besar. Ya, karena memang untuk Lord yang pertama cukup empuk juga ya masih ya. Yang dimaksimalkan adalah super minionnya dan mid turret outernya, innernya sudah dicabut sekarang. Itu baru Lutfi beneran tuh. Lutfi! Sapu jagat kali ini kita melihat di mana gagal untuk mendapatkan apapun. Tapi para pasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka udah bisa nge-handle dari 2 lane yang mereka dapatkan. Ini udah lumayan bagus dengan super minion yang masih bergerak di arah bottom lane. Udah pasti Homeboys juga akan kehilangan. Gimana caranya Homeboys mainin sentry ini akan menjadi penentu penting untuk Homeboys. Entah dia melakukan split push atau entah dia bisa nge-contest terhadap Lordnya. Sentry-nya sekarang menjadi cukup mahal untuk dirinya. Ada Bang Otot lagi. Bang Otot! Bang Nongbah Bang Otot. Ini kayak lama-lama ya. Mungkin kalau misalnya R7 balik lagi ke RRQ. Bukan hanya menjadi player, dia bisa menjadi analis juga loh. Bisa ya. Dia mantan player, jago, memperhatikan seluruhnya. Nggak ada yang tahu om. Betul, betul seperti tim itu juga ya. Yang baru diumumkan ya. Nah, oke, betul. Jadi nggak ada yang menutup kemungkinan Bang Otot balik lagi menjadi seorang analis. Karena menurut aku dia punya sudut pandang yang berbeda. Tapi lihat Lutfi di sana berhasil mendapatkan Udil dengan point kill yang sangat baik. Udil nggak expect ada Kairi di depan sana. Langsung instant fokus menuju ke seorang Yetri. Keyboy akan menahan seluruh yang diberikan. Karena dia akan memberikannya dengan flicker. Kalau Keyboy udah masuk dan menahan, tandanya dia akan ngebuka TRS dengan flicker. Dan bahkan di sana, oh my god, almost is never enough. Mal bahkan panik dengan menggunakan konsil untuk bisa menyelamatkan Nets. Oh iya, betul tadi permainan yang berbahaya dari Udil ya. Karena dia udah tahu nih di dalam rumput itu ada si Lutfi. Tapi masih diteruskan juga di poke berulang kali. Dan pada akhirnya Lutfinya keluar langsung ngejar buat Udilnya. Ya akhirnya Udil juga harus ada Kairi. Ya nggak sih om? Dia nggak expect ada Kairi nggak sih? Tapi dia harusnya tahu sih kalau di sana minim ada 2 lah, gak mungkin cuma Lutfi ya. Dan Lutfi punya power kan memang dengan efek crowd control yang bisa diberikan tadi. Dan kalau kita lihat dari gold grafiknya ini masih cukup berimbang buat kedua-duanya sih. Bahkan lumayan menjauh sekarang ya. Condong untuk Fnatic Onyx di mana mereka berhasil untuk unggul lebih jauh lagi dengan 1 tambahan Lord yang baru saja mereka dapatkan. Dan lihat bagaimana Homeboys sudah mulai terkurung, mereka sangat sulit untuk bisa keluar. Tinggal siapa yang bisa mengagetkan dari Homeboys. Karena sejujurnya nih kalau ngelihat line up dari Homeboys sendiri, mereka butuh damage yang cukup. Mereka sekarang ini cuma mengandalkan Nets yang belum berpartisipasi sama sekali. Yep. Belum punya apa-apa. Rose Gold Meteor juga baru dibeli kan. Dan Rose Gold Meteor ini bukan item yang memang kasih kita damage besar. Bukan core-nya. Oke, dengan adanya Lord bergerak di arah mid lane, 2 wave akan coba didorong oleh Fnatic Onyx. Tapi nampaknya untuk mendapatkan 1 turret di arah mid lane, mereka dapatkan dengan mudah tanpa ada short skill yang banyak keluar. Tapi mereka belum mencari di mana Kairi berada. Lagi-lagi Final Slash dikeluarkan. Dengan adanya Mal yang tidak trigger dengan flicker yang dia miliki karena mereka ingin melakukan sedikit initiate counter. Fokus ke arah seorang Keyboy. Nampaknya cewek di sana membuka Sound Force. Fokus menuju ke arah seorang Mal. Tidak bisa diberikan. Wealth Dragon on point. Berhasil mendapatkan Lutfi. Tapi nampaknya free hit dari seorang Kairi bisa membolak-balikan fakta. Untuk Homeboys bisa dipulangkan sekarang juga. Di game yang pertama mereka udah benar-benar dapetin seluruhnya. Dan Keyboy kali ini masih punya terrorize. Keyboy masih punya flicker. Ini akan menjadi momen untuk seorang Keyboy. Fokus menuju ke arah clear. Sans akan coba ditarget. Dan itu dia terrorist double. Looking for wipeout. Fnatic Onyx berhasil mematahkan dan menghancurkan Homeboys di tempatnya. Wow, kemenangan yang sangat mutlak sih bisa kita bilang dan cukup cepat juga tadi ya diamankan oleh Fnatic Onyx. Bagaimana pukulan terakhir mereka yang cukup tepat juga mengeksekusi pemain-pemain dari Homeboys. Dan sekali lagi Homeboys